Bukan karena mereka Muslim, kita hanya cukup memposisikan diri sebagai mereka, supaya kita bisa merasakan bagaimana pedihnya hidup mereka. Mungkin kalau nggak berpikir dosa, mereka mungkin lebih baik bunuh diri daripada terus hidup di muka bumi ini. Dari semenjak mereka lahir, mereka dewasa, mereka besar, bahkan sebelum lahir, mereka sudah merasakan semua kepahitan itu, yang nggak pernah bisa kita rasain dan nggak akan paham bagaimana rasanya. Siapa yang nggak trauma dan siapa yang nggak sakit mentalnya kalau di depan mata kalian, saudara kalian, bapak kalian, ibu kalian, adik kalian, atau saudara-saudara sekampung kalian dibantai, dibunuh, diperkosa, dibakar hidup-hidup, dihanyutkan ke dalam sungai, dan seterusnya. Semua kekejian yang dilakukan oleh junta militer membuat kita merinding. Dan bukan hanya etnis minoritas Rohingya yang diburu, tapi ada juga etnis Chin yang beragama Kristen juga diburu oleh para junta militer. Dan hari ini, detik ini, pada saat kalian lagi nonton video ini, sedang terjadi perang saudara terbesar dan terlama sepanjang masa, sepanjang sejarah umat manusia. Dan itu terjadi di Myanmar. Dan itu adalah daerah asal saudara-saudara kita, etnis Rohingya tersebut. Lagi-lagi dan gak bosan-bosan gue ingin disclaimer bahwa ini bukan penggiringan opini. Gue hanya gak pengen kita semua benci tanpa dasar, tanpa kita tahu akar permasalahannya seperti apa. Gue setuju mereka gak berhak di sini, dan kita sebagai negara Indonesia juga tidak pernah menandatangani konvensi pengungsi PBB. Tapi jangan hanya gara-gara 1-2 video, 1-2 tindakan oknum, kita membenci tanpa dasar, dan akhirnya kita bias. Kita tidak tahu lagi yang mana yang benar dan mana yang salah. Satu hal yang pasti dengan seluruh cerita ini, kita hanya cukup memposisikan diri kita sebagai mereka. Sejak kemerdekaannya di tahun 48, hanya etnis Rohingya yang tidak diberikan kewarganegaraan karena mereka tidak diakui. Mereka dianggap adalah imigran dari Bengali, India, ditambah mereka Muslim. Tapi kalau kita mau mundur lebih jauh lagi, hal itu sudah terbentuk benih-benih kebencian pada saat kerajaan Arakan melawan kerajaan yang ada di sana, yang beragama Buddha. Selain ke Indonesia, etnis Rohingya ini juga bermigrasi ke Australia. Terlepas dari oknum-oknum yang bermain untuk menyeludupkan manusia alias trafficking, kita serahkan itu ke pihak yang berwajib. Kalau kita bicara mereka sanggup bayar, enggak. Mereka nggak punya kehidupan, mereka nggak punya pekerjaan, boro-boro mau bayar. So, harusnya mereka memang bermigrasi ke India atau ke Bangladesh. Tapi kita sama-sama tahu, di sana penduduknya sangat padat. Dan bagaimana para umat Muslim di India yang dipersekusi oleh orang-orang Hindu di sana. Kita belum lupa kan. Menurut PBB, Cox's Bazar adalah kamp pengungsian terbesar di dunia. Letaknya sendiri secara geografis tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Kenapa begitu? Tanahnya berlumpur dan berlongsor. Selama puluhan tahun, para imigran Rohingya ini terdampar dan ditempatkan di Cox's Bazar. Dengan hanya mengandalkan fasilitas yang sangat minim, mereka tidak layak tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Kalau bicara sebulan 2 bulan mungkin oke, tapi ini udah berpuluh-puluh tahun. Tapi apa mereka punya pilihan? Mereka nggak punya pilihan. Bahkan data yang dirilis oleh MSF, Médecins Sans Frontières, adalah salah satu LSM yang gue pernah kerja sendiri pada saat tsunami. LSM ini berasal dari Prancis dan Belgia. Gue tahu persis cara mereka dan metode mereka untuk mendata. Banyak kerilisan data yang bikin kita geleng kepala bagaimana kondisi di Cox's Bazar. Lo bayangin lo harus tidur di dalam satu tenda yang dibuat dari bambu dan terpal, berdesak-desakan dengan satu toilet yang harus lo gunakan bersama 60 orang lainnya. Dan ada jutaan manusia yang ada di Cox's Bazar tersebut. Secara mental health, secara physical health, mereka nggak ada yang sehat. Jadi lu jangan ngarepin seseorang yang lu anggap sama kayak kehidupan kita sehari-hari. Enggak, mereka beda. Mentalnya udah kena sedari lama, ratusan tahun yang lalu. Kalau kita turun-temurun generasi diwariskan harta, tahta, dan yang lain, mereka diwariskan trauma. Mereka diwariskan mental health. Mereka diwariskan cerita buruk, cerita kejam, cerita biadab. Cerita yang sama sekali mereka nggak pengen inget.
Jadi please lah, lo riset lebih jauh lagi sebelum lo membenci tanpa dasar. Gue nggak pro Rohingya dan gue juga nggak kontra Rohingya. Gue hanya ingin memahami mereka. Gue hanya ingin pengen tahu lebih jauh bagaimana asal muasal permasalahan mereka, bagaimana akar permasalahan mereka. Dan itu nggak akan tuntas kalau kita nggak melakukan riset secara komprehensif. Sehingga andai pun kita mengambil keputusan, mengusir, membenci, dan seterusnya, kita jadi punya dasarnya. Bukan karena dengan 1-2 video yang kita tonton, dengan 1 literasi yang kita baca, sementara kita nggak pernah tahu fakta dan datanya itu dari mana. Ini adalah zaman fitnah AI, di mana semua bisa direkayasa. Kalau lo pengen risetlah lebih jauh. Bila perlu turun ke jalan, bersentuhan langsung. Karena nggak ada satu LSM pun yang gue baca merilis data-data seperti itu. Kalau bicara tindakan kriminal, siapa yang tidak melakukan tindakan kriminal? Kita bicara oknum, di negara kita juga banyak oknum, di negara orang juga banyak oknum, Muslim yang lain juga ada oknum-oknum yang seperti itu. Lo ke Arab juga bakalan ketemu pencuri dan seterusnya. Tapi apa lo mau ngejudge Islamnya dan etnisnya cuman gara-gara 1-2 orang oknum? Come on, be smart man. Gue miris saja, bangsa kita hari ini adalah bangsa yang mudah banget digiring ke sana dan kemari. Dan memang itulah tujuan mereka-mereka itu, untuk mempropagandakan sesuatu dan mengadu domba kita, bahkan menanamkan kebencian yang namanya Islamofobia tadi. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Gue juga nggak setuju kok mereka tinggal di sini. Dan bukan kita yang mikirin, harus pemerintah yang mikirin. Ini isu yang sangat besar. Nggak mampu kita sebagai masyarakat biasa ngehandle semua ini. Ini perlu turut campur banyak pihak, LSM, pemerintah, donatur, dan seterusnya. Tapi kalau lu tanya mereka nggak punya pilihan. Mereka nggak punya pilihan. Mungkin mereka berharap mati dulu di Myanmar, supaya nggak terluntang-lantung ke sana kemari, yang akhirnya dibenci lagi tanpa dasar. Come on man. Gue nggak pro dan gue nggak kontra. Gue cuma bicara sebagai manusia. Kalau lo pengen tahu lebih jauh tentang hal-hal seperti ini, lo jangan cukup nonton berita yang ada di Indonesia. Lo buka juga berita-berita yang berisi berbahasa Inggris. Makanya lo harus bisa bahasa Inggris. Minimal lo pakai teks di YouTube juga bisa kok. Baru lo bakalan dapet nemuin fakta-fakta yang lo nggak baca atau lo nggak lihat di TikTok yang cuma dikhususkan secara algoritma cuma buat lo. Dan cuma buat menggiring. Dan cuma buat menghasut supaya lo benci dan seterusnya. Tapi lo nggak tahu dasar yang sebenarnya. Fitrahnya manusia pasti punya empati, dan gue yakin lo punya empati. Kita udah hampir di akhir penghujung konten, dan gue sangat menyayangkan tindakan anarkis para mahasiswa kemarin di Aceh, yang mereka mengusir secara brutal anak kecil, perempuan, orang-orang lemah, yang hanya berdasarkan kebencian tadi yang gue cerita. Nggak perlu seperti itu kok. Lo tahu nggak dampaknya? Mereka udah ngerasain hal itu ratusan tahun, puluhan tahun. Terus tiba-tiba lo mengulang kejadian yang membuat mereka trauma. Diserbu oleh junta militer, digerebek oleh para junta militer, dibunuh, diperkosa, dibakar, dihanyutkan. Itu hanya mengingatkan mereka ke masa lalu, masa-masa yang lo nggak akan pernah ngerti. Lo punya rumah, lo nggak dikasih jajan aja lo udah ngambek. Mental health lo udah kena. Gimana lo jadi mereka yang diburu seumur hidup? Lo nggak pernah bisa tenang ninggalin rumah karena lo mikirin bagaimana anak istri lo kalau diburu sama junta militer Myanmar. Lo nggak pernah jadi gembel yang nggak punya rumah, yang nggak tahu harus mandi di mana, boker di mana, gosok gigi di mana. Boro-boro itu. Mereka udah bermigrasi dari puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Terus lu mengharapkan kehidupan dan pola pikir yang normal dari orang seperti itu. Yang harus kita provide adalah para psikolog. Kendala kita di bahasa. Asli gue gedek banget ngelihat para mahasiswa kemarin yang bertindak secara anarkis begitu. Emang lu gak punya nyokap? Emang lu gak punya adik? Gak punya om, gak punya tante, gak punya orang tua? Kalau seluruh keluarga lu digituin gimana rasanya? Lu gak punya kuota aja udah sakit mental lu. Lu gak punya jajan aja udah sakit mental lu. Lu gak ngerasain yang mereka rasain. Gue cuma pengen mengajak kita bertindak bijak dan objektif, lalu melakukan riset kita sendiri masing-masing yang lebih jauh dan komprehensif, supaya kita bisa memahami siapa mereka, bagaimana mereka, kenapa mereka, dan harus apa mereka. They have no idea what they are thinking. Mereka nggak tahu hari ini gue berada di mana, besok makan apa, tinggal di mana. Masih hidup aja udah bagus. Lu nggak pernah kan ngerasain mental health yang seperti itu? Yang dimana lu udah bersyukur hari ini masih hidup. Cukup kayaknya ya, gue udah terlalu sentimental. Dan no, I don't take it personally. Tapi gue sedih aja. Orang-orang atau bangsa kita yang ingin digiring ke arah kebencian yang tanpa dasar. Gue setuju kok. Hukum aja oknum-oknum yang membuat kriminal itu. Siapapun dia, dimanapun dia. Tapi seseorang yang gak punya kewarganegaraan, tidak diakui oleh negaranya sendiri, dan gak tahu masih hidup atau enggak besok, mentalnya gak sama kayak kita. Pikirannya nggak sehat kayak kita. Dan kita nggak bisa pukul rata gara-gara oknum 1-2 itu kita membenci seluruh etnis mereka. Lu nggak sadar bahwa lu pengen digiring ke sesuatu hal yang lebih besar, yaitu Islamofobia. Lu jadi benci sama saudara lu sendiri yang muslim. Bahkan lu nggak perlu jadi muslim untuk bisa menjadi manusia. Setiap muslim pasti manusia. Tapi setiap manusia belum tentu muslim, walaupun KTP lu Islam. Karena Islam nggak ngajarin kayak gitu. Lalu yang terakhir, khususnya untuk pemerintah daerah Aceh, harus lebih serius lagi menggait semua pihak, bahkan pemerintah pusat, untuk menyelesaikan masalah ini supaya tidak terjadi gesekan di bawah. Karena yang kita mau, mereka juga punya tempat, dan bukan berarti tempat mereka di sini, dimanapun itu yang layak bagi mereka sebagai manusia, dan kita pikirin mental health-nya mereka. Itu yang paling penting. Kayak gitu aja, gue juga udah cukup muak dengan semua ini. Mudah-mudahan gak terjadi lagi hasutan-hasutan, dan bijaklah dalam bermedia sosial. Karena seringkali mereka memanfaatkan teknologi untuk bisa menghasut pikiran dan keputusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam signing out.